Salam rekan-rekan Domiloka, kali ini kita akan membahas sekilas tentang kesalahan sepele para pendaftar visa. Visa adalah izin sementara yang dikeluarkan pemerintah kepada orang asing agar mereka dapat masuk dan tinggal di wilayah negara tersebut. Visa memiliki periode masa berlaku dan durasi tersebut berlaku sesuai dengan jenis visanya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu rekening koran dan saldo bank. Beberapa orang berpikir saldo bank lebih utama daripada rekening koran. Rekening yang bagus hanya dinilai 45% dari cash flow bulanannya. Artinya, jika Anda memiliki rekening koran dengan saldo sekitar 30 juta, bisa jadi hanya dinilai 45% daripada saldo tersebut. Selama periode waktu tersebut, misalkan 3 sampai dengan 6 bulan, apakah pemasukan tersebut rutin, sporadis, dan jumlahnya apakah menunjukkan tren peningkatan? Jangan sekali-kali memasukkan uang secara langsung. Jika Anda memiliki rekening di tabungan lain, lebih baik dinyatakan bahwa uang tersebut adalah uang tabungan deposito. Lalu, dari rekening koran tersebut, bagian keuangan dapat melihat berapa besar pendapatan Anda bulanannya. Jika memang tidak bisa mencantumkan rekening koran, bisa mengganti dengan menggunakan kartu kredit. Tagihan kartu kredit selama 3 bulan terakhir. Untuk tinggal di Korea sendiri, berapa sih sebenarnya saldo yang dibutuhkan? Asumsikan bahwa satu hari itu membutuhkan 1 juta rupiah. Kemudian dari pihak kedutaan memberikan izin tinggal biasanya untuk visa jangka pendek itu selama 30 hari. Karena itu saldo minimalnya adalah 30 juta saat pengajuan visa. Nah, seperti ini ya, contoh rekening koran yang baik. Di sini terdapat banyak sekali variasinya, yaitu di sini ada saldo bulan lalu, kemudian ada gajinya berapa nominalnya. Tentunya orang ini berarti dia bekerja di sebuah perusahaan ya. Nah, kalau misalkan wirausahawan atau pengusaha biasanya kan dia tidak ada gaji tertentu, tapi bisa dilihat dari pemasukan dan pengeluarannya dia. Analis itu akan melihat gitu loh. Oh, ternyata orang ini memiliki total gaji bulanan itu sekitar mungkin 5 sampai dengan 10 juta. Seperti itu ya. Kemudian informasi yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah informasi tentang keluarga. Banyak sekali para aplikan atau pendaftar visa ini sangat menyepelekan tentang kartu keluarga ya. Jadi anaknya ada ikut kartu keluarga mana, orang tuanya ikut kartu keluarga mana. Jadi sebisa mungkin kartu keluarga itu dijadikan satu saja. Jika memang misalkan suami atau istri kartu keluarganya belum jadi satu, nah itu wajib harus dijadikan satu dulu. Kemudian yang berikutnya, samakan nama di semua identitas untuk KTP, kartu keluarga, ijazah, kemudian surat nikah. Kenapa? Karena begitu satu nama di antara beberapa identitas tersebut tidak sama, dari pihak analis akan kesulitan untuk mengkonfirmasi. Biasanya kesalahan yang paling sering ditemukan itu adalah mantan jamaah umroh ya. Karena nama orang Indonesia seringkali hanya satu suku kata atau 2 suku kata. Sedangkan dari permintaan pihak kedutaan atau pembuat visa untuk negara Saudi Arabia itu harus menggunakan 3 suku kata. Tapi informasi yang saya dapatkan untuk sekarang 2 suku kata saja tidak apa-apa ya. Nah, itu namanya Adi Kusumo Wibowo, padahal aslinya tuh namanya hanya Adi saja. Maka 2 nama terakhir ini ditulis di bagian endorsement. Jadi itu di paspor itu ada lembaran tersendiri ya. Lembaran tersendiri yang memang disediakan khusus untuk endorsement nama, seperti itu. Nah, bagaimana kalau memang sudah kejadian atau sudah terlanjur, apakah saya harus membuat paspor baru atau seperti apa? Nah, tidak perlu. Ini kita bisa membuat surat keterangan, mintanya di kantor desa ya, itu namanya surat keterangan satu nama atau menyebutkan bahwa orang ini adalah orang yang sama. Surat ini harus dibuat dalam bahasa Inggris ya, nanti bisa sebagai lampiran untuk menerangkan nama-nama yang berbeda itu tadi. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah itinerary atau rencana perjalanan. Jadi pihak analis kedutaan itu akan melihat gitu loh, kemana saja selama wisata ini. Kemudian alamat yang dituju itu ada di mana, nomor telepon yang dapat dihubungi, kemudian
tempat menginapnya tuh dapat dikonfirmasi. Jika perlu, lampirkan tiket perjalanan pulang pergi. Yang berikutnya adalah SPT atau laporan pajak. Mungkin bagi kita orang Indonesia yang tinggal di Indonesia ya, terutama memiliki NPWP ataupun melakukan pelaporan pajak itu belum menjadi suatu kebutuhan. Sedangkan orang-orang yang tinggal di luar negeri setiap tahun itu memang diwajibkan untuk melakukan pelaporan pajak karena mereka memang gajinya dipotong pajak ya. Nah, akhirnya ketika kita melakukan pendaftaran visa, kita akan kebingungan gitu loh, tidak punya NPWP, kemudian tidak memiliki laporan pajak. Bagaimana kalau misalkan terjadi seperti ini? Bisa diantisipasi dengan cara membuat surat pernyataan tidak memiliki SPT 21 ya, ini juga dalam bahasa Inggris. Tapi akan menjadi nilai plus jika kita memiliki NPWP sekaligus memiliki laporan pajak. Kenapa? Karena sebenarnya laporan pajak itu bisa dilakukan secara online ya, apa-apa tuh sekarang mudah sekali bisa diakses di websitenya pajak. Kemudian yang berikutnya, jika pernah memiliki paspor yang sebelumnya, jangan lupa untuk melampirkan paspor yang lama. Kemudian visa negara mana saja yang pernah dikunjungi. Hal ini menunjukkan bahwa memang kita ini orang yang aktif bepergian ya. Karena itu kebanyakan orang-orang yang belum pernah pergi ke luar negeri, apalagi belum pernah pergi ke Korea, ini sangat sulit untuk visanya diterima oleh kedutaan Korea. Nah, yang terakhir, kontak informasi. Di sini tuh harus jelas sekali, terutama kontak informasi diri kita. Kita tinggalnya di mana, kemudian nomor teleponnya berapa, alamat email jika memiliki website, kemudian keluarga yang bisa dihubungi, kemudian pekerjaannya apa. Nah, informasi-informasi pribadi seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh pihak kedutaan untuk mengkonfirmasi diri kita. Bahkan meskipun ya, ini kembali kepada poin yang informasi keluarga tadi ya, ada hubungannya di mana orang tua untuk anak. Nah, seperti ini. Jika kita melihat formulir pengisian visa ya, di situ akan ada tulisan apakah Anda memiliki anggota keluarga yang ada di Korea. Nah, ini nih terutama untuk teman-teman yang swasta yang kemudian keluarganya akan mendaftar visa ke Korea Selatan. Saya katakan ini agak lumayan susah. Kenapa? Karena dalam KK tersebut akan terlihat ya nama-nama anggota keluarganya itu siapa saja. Kemudian dari pihak kedutaan ini akan mengecek orang ini tuh posisinya ada di mana gitu loh. Jika memang dia terdeteksi posisi ada di Korea, kemudian belum kembali ke Indonesia, ini bisa kenapa kok mereka bisa tahu? Ini datanya tuh ada di imigrasi ya. Orang itu sudah keluar masuk atau tidak. Intinya tuh jangan terburu-buru dan juga jangan merasa bahwa gampang kok, nanti pasti akan ada yang bisa meloloskan visa saya. Nah, satu-satunya cara untuk meloloskan visa itu adalah memiliki seorang penjamin memang. Nah, penjamin ini tentu saja mereka juga tidak mau sembarangan ya menjamin orang-orang yang akan bepergian ke Korea Selatan. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.